One, two, three, roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my podcast Kata Citra. Hai, selamat malam minggu semuanya. Jumpa lagi dengan Teror di sini. Hari ini aku bakal bacain salah satu cerita yang dikirim oleh teman kita ya teman-teman. Dan ini cerita misteri dan kita akan mulai masuk ke aura-aura misteri. Oke teman-teman, udah siap dengerin? Kalian mungkin bisa bawa popcorn dulu sama minuman cola gitu ya, buat nemenin malam minggu kalian sambil dengerin podcast misteri teror tentang horor. Oke guys, kalau buat kalian yang belum subscribe channel aku, bisa langsung klik tombol subscribe ya teman-teman. Kalian juga bisa like, share, serta komen di podcast aku. Oke, mari kita mulai ceritanya. Judulnya Gelang Manik-Manik Nenek. Siapa yang punya nenek? Aku udah gak punya sih. Oke, kita mulai ceritanya. Cerita ini dimulai dari malam itu. Malam hari itu, suasana di rumah sangat sepi. Aku dan ibuku sedang sibuk mengemasi beberapa barang-barang nenek di kamar. Hari itu adalah 40 hari meninggalnya nenekku. Jadi, kami sekeluarga sangat sibuk mengurus acara tahlilan di rumah. Selang beberapa saat kemudian, hujan turun cukup lebat dan juga disertai petir. Sungguh suasana yang tidak seperti biasanya. Aku duduk di ruang tengah sambil memainkan handphoneku saat ayah memasuki ruangan dan mengunci pintu depan. Om Haris sudah pulang ya? Tanyaku kemudian. Ayah hanya mengangguk, lalu dia pergi ke arah dapur dan menghampiri ibuku. Mereka seperti berbicara yang sangat serius dan juga rahasia bagi mereka. Mereka berdua berbisik pelan dan aku sama sekali tidak tahu apa yang sedang mereka berdua bicarakan. Malam itu sangat dingin. Jam dinding di kamarku menunjukkan pukul 23:10. Aku terbangun dari tidur karena suara petir yang sangat keras. Aku berjalan keluar kamar dan menuju dapur. Di sana, aku mendapati ibuku duduk di meja makan dan membelakangiku. "Ibu?" panggilku. Ibu sama sekali tidak bergeming dari tempatnya. Dia hanya terdiam dan aku berjalan melewatinya menuju kulkas untuk mengambil minum. Saat aku berbalik, ibu sudah tidak ada di kursi itu. Seketika aku merasakan hawa yang sangat aneh di dapur. Aku pun bergegas meninggalkan dapur dan kembali ke kamarku dengan setengah berlari. Sesampainya di kamar, aku langsung mengunci pintu kamar dan berusaha menutup mataku sambil membaca doa, karena aku yakin tadi yang aku lihat di dapur bukanlah ibuku. Malam itu, kami sekeluarga menginap di rumah nenek. Dulu, sebelum nenek meninggal, nenek tinggal sendirian di rumah itu. Dia tidak mau ditemani oleh anak-anaknya dan memilih tinggal sendiri. Lalu, 2 tahun yang lalu, ibuku mengirim pembantu untuk menemani nenek karena kondisi nenek yang sudah tidak bisa melakukan apa-apa sendiri lagi. Setelah nenek meninggal, rumah itu diberikan kepada ibuku. Rumah ini sangat tua dan sudah lama ditinggali oleh almarhum kakek serta nenek dari zaman mereka masih muda dulu. Jadi, bisa dibayangkan betapa tuanya bangunan rumah ini. Ibu adalah anak terakhir di keluarganya. Maka dari itu,
rumah ini menjadi milik ibu. Dan anehnya, semua saudara ibu tidak ada yang mau merebut rumah ini dari ibuku. Mereka malah senang karena tidak mendapatkan rumah ini. Ya, memang sedikit aneh, tapi itulah yang terjadi di keluarga ibuku. Aku semakin berpikir, mungkin ada yang salah dengan rumah ini. Sebenarnya, secara kasat mata, bangunan rumah nenekku ini sangatlah bagus, terawat, dan lumayan besar. Luas tanahnya juga hampir 1 hektar jika dihitung dengan pekarangan belakang rumah ini. Sangatlah luas, bukan? Bila ini dijual, mungkin akan jadi kaya raya dalam sekejap. Tapi anehnya, tidak ada satupun keluarga dari ibuku yang memperebutkan rumah dan pekarangan nenekku ini. Mereka malah berterima kasih kalau keluarga kami yang mengambil alih rumah serta pekarangan nenek ini. Dan malam itu kami tinggal di sana untuk merapikan barang-barang nenek. Malam itu terasa sangat panjang bagiku. Setelah kejadian di dapur itu, aku sama sekali tidak bisa memejamkan mataku. Aku sering melihat ke arah pintu kamarku, takut sesuatu akan muncul dari sana. Terkadang aku juga memandang sekeliling, takut terjadi sesuatu yang bisa membuatku ketakutan. Tak lama kemudian, aku dengar suara langkah kaki yang berjalan di depan kamarku. Suara itu sungguh sangat menakutkan bagiku. Lalu, suara itu berganti dengan lantunan lagu Jawa yang jujur aku tidak tahu artinya apa. Semakin mencekam, aku mencoba menelpon ibuku yang tidur di kamar atas, namun tidak ada jawaban. Aku juga berusaha menghubungi ayah, namun sama seperti ibu, ayah juga tidak menjawab teleponku. Aku sangat ketakutan. Aku juga tidak tahu apa yang bisa aku lakukan lagi. Lalu aku teringat adikku. Adikku tidur di kamar samping kamarku. Aku mencoba menghubunginya, tapi dia juga tidak mengangkat teleponku. Aku sudah sangat ketakutan dan juga stres karena tidak ada satupun yang menjawab panggilanku. Lagu itu semakin terdengar tepat di telingaku. Sangat dekat. Lalu tiba-tiba, Tina belum tidur. Spontan, aku kaget dengan suara itu. Aku hafal betul suara siapa itu. Ya, itu suara nenekku. Sangat dekat. Aku bisa mendengarnya dengan sangat jelas. Aku berusaha menutup semua wajahku dengan selimut, berharap tidak terjadi apapun denganku. Langkah kaki tadi sepertinya sudah masuk ke kamarku dan terdengar sangat dekat, dan senandung lagu Jawa pun juga semakin terdengar jelas di telingaku. Aku berusaha menutup telingaku dan juga mataku sambil membaca doa. Aku ingat dulu nenek sering sekali menyanyikan lagu ini kalau aku mau tidur. Keringat sudah membasahi tubuhku. Tubuhku sangat kaku, dan aku melihat bayangan seseorang duduk tepat di sudut tempat tidurku. Aku melihatnya dari dalam selimutku. Aku sama sekali tidak bisa berkutik. Aku hanya berharap malam itu segera berakhir. Entah berapa lama aku sudah meringkuk di tempat tidurku itu, sampai pada akhirnya ibu membangunkanku. Dan aku lihat matahari sudah menyingsing tinggi. Bajuku basah karena keringat dan juga mukaku yang pucat. Ibu sangat ketakutan saat mendapati aku yang seperti itu. Ibu memelukku dan ingin membawaku ke rumah sakit, tapi aku menolaknya. Aku hanya ingin pulang ke rumahku saja. Yang penting keluar dari rumah nenek ini. Pagi itu, aku menceritakan tentang semua yang terjadi tadi malam yang membuatku ketakutan setengah mati. Ayah dan ibu cukup terkejut
karena ini baru pertama kali aku mengalami hal seperti ini. Adikku juga. Adikku mengaku tidak mendengar apapun semalam. Dia sibuk bermain game di kamarnya dan memang tidak melihat kalau aku semalam menghubunginya. Ternyata hanya aku yang mengalami kejadian mencekam itu semalam, dan aku juga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saat aku dan keluargaku masih berbicara tentang kejadian semalam, Om Haris, adik ibuku datang, dan dia juga ikut mendengarkan ceritaku. Lalu sesaat dia melihat ke arah tanganku sambil berkata, "Kamu dapat gelang itu dari mana?" tanya Om Haris. "Oh, ini kemarin ada di meja rias kamar yang aku tiduri semalam, Om. Emangnya kenapa?" "Oh, gitu. Sebaiknya kamu kembalikan gelang itu ke tempatnya, Nak. Semoga dengan itu kamu bisa lebih tenang lagi." Kami sekeluarga memandang ke arah Om Haris. Lalu Om Haris menceritakan kalau gelang manik-manik itu adalah gelang kesayangan nenek. Dan gelang itu diberikan oleh kakek sebelum kakek meninggal beberapa tahun yang lalu. Dan gelang itu juga sering dipakai kemana-mana oleh nenek. Dan Om Haris juga menambahkan kalau gelang itu sebenarnya sudah dikubur bersama nenek waktu nenek meninggal. Dan entah kenapa gelang itu kembali lagi ke kamar itu. Dan ternyata di kamar yang aku tiduri semalam, nenek itu meninggal. Dan jujur aku tidak tahu, karena kamar itu bukanlah kamar nenek. Kamar nenek ada di lantai atas. Aku menghindari kamar atas karena masih takut setelah nenek meninggal. Tapi justru kamar yang aku tempati adalah tempat terakhir nenek menghembuskan nafas terakhirnya. Ya, kejadian itu sangat membuatku syok. Walaupun tidak terjadi apa-apa padaku, tapi itu cukup membuatku sangat ketakutan. Kata Om Haris, jika ada orang meninggal sebelum 40 hari, mereka masih berada di rumah. Dan setelah 40 hari, mereka akan berpamitan dengan salah satu anggota keluarga. Dan setelah itu, mereka baru pergi untuk selama-lamanya. Setelah kejadian itu, aku mengembalikan gelang itu ke tempat asalnya, yaitu di meja rias di dalam kamar itu. Dan kami sekeluarga kembali ke rumah. Dan kami membiarkan rumah nenek itu untuk disewakan kepada orang lain. Selang beberapa bulan setelah kejadian itu, ada sebuah keluarga yang menyewa rumah nenek. Dan mereka pun tinggal di sana untuk waktu yang cukup lama. Ternyata nenek tidak pernah muncul lagi. Mungkin malam itu nenek ingin berpamitan denganku. Karena setelah bekerja di kota, aku jarang sekali mengunjungi nenek. Sehingga saat dia sudah meninggal, aku baru mengunjunginya. Padahal dulu, waktu aku masih kecil, aku sangat dekat dengannya. Mungkin itulah nenek memilih aku jadi salah satu anggota keluarga yang dia pamitin sebelum dia pergi untuk selama-lamanya. Gelang itu pun juga menghilang begitu saja. Aku tidak pernah melihat gelang manik-manik itu lagi. Dan rumah nenekku pun ternyata banyak sekali hal-hal yang aneh terjadi setelah keluarga yang meninggali di sana itu pergi. Sampai saat ini rumah nenek tidak ada yang meninggali. Kami hanya ke sana untuk membersihkan dan lalu pulang. Entah apa yang terjadi, sampai sekarang pun keluarga kami juga tidak tahu. Mungkin itu alasan banyak keluarga ibu yang tidak mau memperebutkan rumah itu, walaupun rumah itu bisa bernilai sangat banyak. Namun aku pribadi, aku ingin berterima kasih pada nenek, karena nenek mau menemuiku dan berpamitan denganku, walaupun caranya menurutku sangat mengerikan. Semoga nenek tenang di sana, dan semoga nenek juga bertemu dengan kakek, karena mereka berdua saling menyayangi satu sama lain. Inilah ceritaku, cerita tentang gelang nenekku, yang sampai sekarang aku tidak tahu apa sebenarnya dibalik semuanya ini, dibalik gelang manik-manik nenekku itu.
Terima kasih. Selamat malam. Nah, itu tadi cerita dari salah satu teman kita ya teman-teman. Jadi dia kirim email ke aku dan dia menceritakan pengalaman dia tinggal di rumah neneknya yang sudah meninggal dan kejadian-kejadian aneh yang menimpa dia gitu. Jadi mungkin kalian juga pernah mengalaminya. Jujur aku sih belum pernah ya. Walaupun nenekku meninggal, aku tinggal di rumahnya nggak ada terjadi apa-apa gitu ya. Mungkin ya karena mungkin nenekku meninggal dengan baik-baik kali ya. Mungkin nenek dia ini meninggal, mungkin dia masih memendam rindu sama si cucunya. Itu bisa aja terjadi dengan siapapun gitu. Jadi buat kalian nggak perlu takut sih sebenarnya. Mungkin si cewek ini yang cerita ini juga mungkin dia posisinya waktu nggak fit apa kurang baik gitu ya, kayak yang aku bilang kemarin. Kita itu bakal ngelihat kejadian hal seperti itu tuh kalau kita tuh lagi dalam kondisi lemah gitu ya, mungkin karena ketakutan atau mungkin karena kebanyakan pikiran, kurang tidur kayak gitu-gitu. Jadi kalian cukup jaga kesehatan aja, tetap berdoa dimanapun berada. Itu aja sih kalau kalau saran dari aku. Semoga kalian bisa mengambil hikmahnya gitu kan ya. Dan semoga cerita ini bisa menemani malam minggu kalian. Agak sedikit horor gitu ya, tapi horornya ya nggak horor banget gitu ya. Ya emang ini bisa terjadi dengan siapapun aja gitu ya, dimanapun dan siapapun gitu bisa mengalami hal seperti ini. Jadi buat ini tadi Tina ya namanya teman-teman. Jadi buat Tina, semoga neneknya diterima di sisinya, kamu sekeluarga juga baik-baik aja, sehat-sehat selalu, dan semoga buat kita semua juga sehat-sehat selalu, oke? Dan thank you for listening. Don't forget to subscribe, like, share, dan komen di podcast aku ya. Aku tunggu cerita horor kalian selanjutnya yang bakal aku ceritain di podcast aku. Semoga kalian suka. Selamat malam minggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.